Oke, selamat berjumpa kita di video pembelajaran. 2 minggu yang lalu, atau tepatnya pada pertama kita jumpa ya kan di Google Classroom, Bapak sudah himbau kalian untuk meliterasi tentang bab 1, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint yang kalian sudah unduh ya di blog Bapak. Nah, kita mulai. Unsur-unsur seni rupa itu ada 6 jenis. Ada yang namanya garis, raut, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, kalaupun nanti durasi video ini terlalu panjang, Bapak akan cut di penjelasan ruang. Oke, nanti ini akan dilanjutkan minggu depannya lagi. Oke, baik. Pertama sekali kita akan menerangkan yang namanya garis. Nah, unsur karya seni rupa 2 dimensi ini ada yang namanya garis, ya kan? Ada dia berupa garis yang panjang, ya kan? Ada berupa garis panjang, ada berupa garis pendek, ya. Nah, ada dia berupa garis yang vertikal, ada dia dibilang jenis garis yang horizontal. Jadi garis ini bersifat khusus ya. Nah, ada dia yang melengkung, ya kan? Ada dia yang zigzag dia, nah, zigzag, bermacam-macam ya jenis garisnya. Ada yang dia bermotif, kan? Ada dia yang bermotif. Oke, contohnya ya, Bapak akan menggambarkan satu bentuk, mungkin kalian akan tahu ini ya. Kita akan memulai menggambar. Kalau dia membuat sketsa kan nggak harus tebal kan, dia harus tipis-tipis dia dulu seperti ini. Mungkin sewaktu SMP kalian sudah sering sekali menggambarkan ini, atau dengan kata lain yang kalian idam-idamkan kan, waktu SMP atau SD lah. Oke, maaf lama ya karena menggambarnya ini Bapak tidak menggunakan pensil melainkan pen tablet yang memang notabene tidak senyaman menggambar di kertas. Mungkin dari sini kalian sudah tahu ini gambar apa, kan? Mungkin sering kalian jumpai di jalanan, ya namanya juga sketsa ya, tidak bagus-bagus sekali. Lagi Bapak hanya mencontohkan gambar dengan menggunakan garis, kan? Nah, mungkin sudah nampak ini kan gambar-gambar kalian SMP contohnya. Oke, jadi pada dasarnya ketika kalian mau menggambar sesuatu ya kan, ataupun melukis ya kan, mungkin menggunakan sketsa dengan menggunakan garis ya kan, yang dimana garis ini juga memiliki karakter tentang alat yang kita pakai, karakter terhadap alat yang kita pakai. Contohnya kan, sewaktu dulu kita memakai pensil yang bernama atau 2H gitu kan, sewaktu SD. Nah, ini kan kesannya kan seperti tipis dia kan, tipis atau ringkih begitu. Lalu ada yang dia jenisnya B. Nah, ini mungkin yang tebal. Nah,
Jadi perbedaan dari 2B ya kan, 2B yang sering kita pakai menggambar, mungkin sering kita pakai untuk ujian ya kan. Kalau yang H, dia konsep yang H mungkin dia tipis seperti ini. Nah, sekali lagi, pada dasarnya menggambar itu ya kan, atau membuat satu objek gambar tidak luput dari yang namanya garis. Oke, selanjutnya unsur karya seni rupa 2 dimensi ini ya kan, ada tadi yang dibilang garis, lalu berikutnya ada yang namanya raut. Nah, raut itu ada 2 jenis. Yang pertama itu bidang kan, dan satu lagi ada yang namanya bentuk. Nah, perbedaannya ini di mana Pak, begitu kan? Nah, contohnya kalau di bidang ini kan gambarnya hanya terlihat pipih aja dia. Contohnya hanya petak seperti ini kan, lalu persegi panjang. Nah, persegi panjang seperti ini, lalu bulat ya kan, meskipun nggak bulat-bulat amat ini kan, bulat, lalu dia segitiga. Oke, nah sedangkan dia dibentuk, dia memiliki ukuran seperti 3 dimensi. Dia ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Contohnya yang peta ini tadi kan, kalau kita bikin bentuknya dia seperti inilah. Mungkin di bidang studi lain waktu SMP kan matematika, kalian sudah mempelajari yang namanya bagaimana cara menghitung kan volume dan massa. Nah, gambarnya mungkin seperti ini kan, ada juga persegi panjang, ada dia segitiga, kan, lalu ada dia bulat. Supaya tampak kesan bulat, dia bikin seperti kayak efek-efek seperti di atas tanah dia kan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya di unsur karya seni rupa 2 dimensi ada yang berupa raut tadi kan, di bagian bidang. Bidang itu memiliki ukuran panjang, tinggi, dan lebar, 3 ukuran kan. Baik, berikutnya kita masuk ke poin ruang. Nah, ruang di unsur karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di unsur ruang ini juga ada 2 jenis, karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, contohnya di 2 dimensi ini kan, karya seni rupa 2 dimensi ini dia hanya memiliki 2 contoh ukurannya, yaitu panjang dan lebar ya kan. Lalu terbentuklah satu bentuk yang sama juga, ini panjang dan lebar juga kan. Oke, nah perbedaannya di karya seni rupa 3 dimensi, dia memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Contohnya inilah dia kan, contoh dari gambarnya. Sebentar ya, pindah dulu tulisannya ini. Maaf garisnya tidak lurus sekali ya, karena Bapak sekali lagi menggambar tidak menggunakan pensil tapi menggunakan media lain, yaitu pen tablet. Nah, contohnya seperti ini ya kan. Lalu nah seperti ada dalamnya kan. Oke, ini dia bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Bisa juga berupa gambar. Contoh akan kita kasih gambar
Ini gambar-gambar kita sewaktu anak-anak mungkin ya, kelas SD mungkin. Nah kan dia seperti berbentuk 3 dimensi. Oke, sekian dulu penjelasan tentang unsur karya seni rupa 3 dimensi ini, 3 dimensi dan 2 dimensi. Mungkin video selanjutnya akan Bapak lanjutkan, mengingat durasinya video kita ini mungkin sudah panjang, paket kita juga dipertimbangkan. Video selanjutnya yang warna, ya kan, warna, tekstur dan gelap terang, mungkin minggu depan akan Bapak lanjut lagi. Baik, sekian dulu video kita, sampai jumpa.